Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Qaulu Aliyin radhiyallahu anhu, ucapan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ini sesungguhnya aku aku membenci al-ikhtilafa perbedaan pendapat, wa akhraja dan telah meriwayatkan al-Bukhari Imam Bukhari. Beliau Imam Bukhari ini wafat pada tahun 256 Hijriah. Wa Abu Ubaidin dan Abu Ubaid fi Kitabil Amwali di dalam Kitab Al-Amwal. Abu Ubaid ini wafat pada tahun 224 Hijriah. Wal Asbahani dan Imam Al-Asbahani, nama beliau adalah Ismail At-Taimi. Beliau wafat pada tahun 535 Hijriah. Fil Hujjati di dalam kitab Al-Hujjah an Aliyin radhiyallahu anhu, mengenai kisah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Qala Sayyidina Ali mengatakan, Ugdu kalian putuskanlah, kama kuntum sebagaimana adanya kalian, takduna kalian memutusi. Fa ini karena sungguhnya aku membenci al-ikhtilafa perbedaan pendapat. Jadi asal usul dari sabdanya Sayyidina Ali di sini adalah, asal usul dari ucapannya Sayyidina Ali di sini adalah bahwasanya Sayyidina Ali ini berbeda pendapat dengan Sayyidina Umar. Akhirnya ada seorang sahabat namanya Abu Ubaid. Abu Ubaid ini akhirnya mengomentari Sayyidina Ali. Beliau mengatakan, ra'yuka wa ra'yu Umar fil jama'ah habbu ilayya. Jadi Abu Ubaid itu berkomentar kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, pendapatmu dengan pendapatnya Umar yang sepakat dalam suatu kesepakatan itu lebih aku cintai. Akhirnya Sayyidina Ali mengatakan seperti ini. Hatta yakuna, sehingga ada linnasi untuk manusia, jama'atun suatu kelompok, au amuta atau aku wafat, kama mata sebagaimana telah wafat ashabi sahabat-sahabatku. Fakana Ibnu Sirina, maka adanya Ibnu Sirin, ya Rob, beliau berpandangan, anna ammatama, sungguhnya kebanyakan hadis, yarwuna yang mereka riwayatkan, an Aliyin dari Sayyidina Ali, kadibun adalah cerita palsu atau hadis palsu. Jadi di sini komentar mengenai Ibnu Sirin, yang dimaksud di sini adalah ma tarwihi ar-rafidah, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Rawafid mengenai Sayyidina Ali yang berbeda pendapat dengan Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Kada seperti ini fil Muntakhabi dalam kitab Al-Muntakhab. Qauluhu radhiyallahu anhu, ucapan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, fil bid'ati mengenai bid'ah, wal jama'ati dan persatuan, wal furqati dan perpecahan. Wa akhraja dan telah meriwayatkan Al-Askari Imam Al-Askari, beliau ini wafat pada tahun 382 Hijriah. An Sulaim bin Qaisin, dari Sulaim bin Qais Al-Amiri yang dari kabilah Amiri. Qala ia mengatakan, Sa'ala telah bertanya Ibnul Kawwa Aliyan radhiyallahu anhu kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, anis sunnati mengenai sunnah, wal bid'ati dan bid'ah, wa anil jama'ati dan dari persatuan, wal furqati dan perpecahan. Faqala maka Sayyidina Ali menjawab, ya Ibnul Kawwa, wahai Ibnu Kawwa, hafidta engkau telah menghafal al-mas'alata pertanyaan atau permasalahan, fafham maka sekarang pahamilah, al-jawab jawabannya, as-sunnatu sunnah, wallahi demi Allah, sunnatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adalah sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal bid'atu dan bid'ah ma adalah sesuatu faraqaha yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal jama'atu dan persatuan. Wallahi demi Allah, mujama'atu ahlil haqqi adalah perkumpulannya orang-orang yang benar, wa in qallu walaupun mereka sedikit, wal furqatu dan perpecahan, mujama'atu ahlil batil adalah perkumpulan atau persatuannya orang-orang yang batil atau orang-orang yang keliru, wa in kasuru walaupun mereka ini banyak. Kada demikian fil Kangzi dalam kitab Kanzul Umal. Ijtima'u sahabati, berkumpulnya para sahabat, radhiyallahu anhum, ala Abi Bakrin As-Siddiq, atas Abu Bakar As-Siddiq. Hadis wafatihi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang menceritakan mengenai wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khutbatu Abi Bakrin radhiyallahu anhu, dan khutbahnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika wafatnya baginda Nabi. Ahraja telah meriwayatkan Al-Baihaqi Imam Baihaqi
an Urwata bin Zubair, dari Urwah bin Zubair radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Qala, Urwah bin Zubair mengatakan, wa aqbala, dan telah tiba Abu Bakrin radhiyallahu anhu, Abu Bakar radhiyallahu anhu, minas Sunuhi, dari daerah Sunuh. Sunuh ini adalah dataran tinggi Madinah. Di Sunuh ini adalah rumah Sayyidina Abu Bakar. Ala dabatihi, beliau menaiki atas tunggangan beliau, hatta nazala, sehingga beliau turun, bibabil masjidi, di pintu masjid. Wa aqbala, dan beliau tiba, makruban, dalam keadaan sedih, hazinan, dengan sangat sedih. Ta'dana, maka Sayyidina Abu Bakar minta izin, fi baiti ibnatihi, untuk masuk ke rumah putri beliau. Dalam arti beliau izin ke putri beliau untuk masuk ke rumah Rasulullah SAW. Faidah di sini adalah orang tua yang sudah menikahkan putrinya, maka kalau ia ini mau masuk rumah putrinya pun harus atas izin dari putrinya tersebut. Aisyah radhiyallahu anha, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, fa'adinat, maka Sayyidah Aisyah mengizini Abu Bakar untuk masuk, lahu, kepada rumah baginda Nabi, lahu, untuk Sayyidina Abu Bakar. Fa'adinat, maka Sayyidah Aisyah mengizini lahu, untuk Sayyidina Abu Bakar, untuk masuk ke rumah baginda Nabi. Fadakhala, maka Sayyidina Abu Bakar masuk. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu qatu fiya, beliau telah wafat, alal firasyi, di atas kasur beliau, wan niswatu, dan istri-istri beliau, haulahu, berada di sekitar baginda Nabi. Fakhamarna, maka istri-istri baginda Nabi menutup wujuhahunna, wajah-wajah mereka, wastatarna, dan mereka menutup diri, min Abi Bakrin, dari Sayyidina Abu Bakar, illama, kecuali celah, karena min Aisyata, yang seukuran Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Fakasyafa, maka Sayyidina Abu Bakar membuka, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajasa, kemudian Sayyidina Abu Bakar duduk dengan lutut beliau, alaihi, di dekat baginda Nabi. Yuqabbiluhu, Sayyidina Abu Bakar mencium baginda Nabi, wayabki, dan beliau menangis. Wayakulu, dan Sayyidina Abu Bakar mengatakan, laisa, bukan, ma yakuluhu ibnul Khattab, apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, syai'an, sesuatu kebenaran, atau suatu kebenaran. Jadi ketika wafatnya baginda Nabi di sini, Sayyidina Umar itu mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamut, Rasulullah itu tidak mati. Nah, maka dibantah dengan Sayyidina Abu Bakar di sini, laisa ma yakuluhu ibnul Khattab syai'an, apa yang dikatakan oleh Ibnul Khattab bukanlah suatu kebenaran. Tufiya, telah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi, dan demi zat, nafsi, yang jiwaku, biyadihi, dalam genggamannya, rahmatullahi, semoga rahmat Allah, alaika, atas engkau, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma'at yabaka, alangkah bersihnya engkau, hayyan, baik engkau ketika hidup, wa mayyitan, dan ketika engkau wafat. Summa ghasyahu, kemudian Sayyidina Abu Bakar menutup baginda Nabi, menutup wajah baginda Nabi, bisaubi, dengan kain. Summa kharaja, kemudian beliau keluar, syari'an, dengan cepat, ilal masjid, menuju ke masjid. Yatakhatta, beliau melompati, riqaban nasi, leher-leher atau pundak-pundak manusia, hatta ata, sehingga beliau mendatangi al mimbar, mimbar, wa jalasa, dan duduk Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, hina ra'a, tatkala Sayyidina Umar melihat Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar radhiyallahu anhu, mukbilan, datang, ilaihi, ke arahnya, wa qama, dan berdiri Abu Bakar, ila janibil mimbari, di sisi mimbar, wa nada, dan Abu Bakar memanggil annasa, manusia, fajalasu, maka mereka duduk, wa angsitu, dan mereka diam dengan memperhatikan. Fatasyahada, maka bersaksi Abu Bakar radhiyallahu anhu, bima, terhadap hal, alimahu, yang telah beliau ketahui, minat tasyahudi, dari suatu persaksian, atau dari sesuatu yang telah beliau saksikan. Apa itu persaksiannya? Waqala, dan Sayyidina Abu Bakar mengatakan, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla, na'a, Allah telah mengundang nabiyahu, nabinya, ila nafsihi, untuk bertemu
dengan dirinya, wa huwa dan Allah hayyun adalah zat yang maha hidup, baina adhurikum yang ada di antara pundak-pundak kalian, wa na'akum dan Allah akan memanggil kalian ila anfusikum pada diri-diri kalian, wa huwa panggilan itu al mautu adalah kematian, hatta la yabqa sehingga tidak tersisa minkum dari kalian ahadun seorang pun illallahu kecuali Allah azza wajal. Qala ta'ala Allah ta'ala berfirman, wa ma Muhammadun dan tidaklah Muhammad illa rasulun kecuali seorang utusan, qad khalat sungguh telah berlalu, min qablihi sebelum Muhammad ar-rusulu utusan-utusan yang lain, al-ayah seterusnya ayat. Faqala Umaru maka Sayyidina Umar mengatakan, hadhil ayatu ayat ini fil Qur'ani ada di Al-Qur'an, wallahi demi Allah ma'alimtu seakan-akan aku tidak tahu, anna hadhil ayata sungguhnya ayat ini unzilat telah diturunkan qablal yaumi sebelum hari ini. Wa qad qala Allah Ta'ala dan sungguh Allah Ta'ala telah berfirman li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka sesungguhnya engkau mayyitun akan mati, wa innahum dan sesungguhnya mereka mayyitun akan mati. Wa qala Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala juga berfirman, kullu syai'in segala sesuatu halikun akan hancur illa wajhahu kecuali zatnya, lahu baginya al hukmu hukum, wa ilaihi dan kepadanya turja'un kalian kembali. Wa qala ta'ala dan Allah Ta'ala juga berfirman, kullu man semua yang ada, 'alaiha di atas bumi, fan akan hancur, wa yabqa dan tetap dan kekal, wajhu rabbika zat Tuhanmu, dzul jalali yang memiliki keagungan, wal ikrami dan kemuliaan. Wa qala dan Allah berfirman, kullu nafsin tiap-tiap yang berjiwa, dha'iqatul mauti akan merasakan kematian, wa innama tuwaffawna dan sungguhnya akan disempurnakan ujurakum pahala-pahala kalian yaumal qiyamati pada hari kiamat.